sebetulnya Pulau Bali itu banyak memberikan rezeki kepada masyarakat luas, terutama untuk masyarakat Jawa Timur. Kira-kira bahwa Pulau Bali ini sangat sejuk bagi pengusaha kecil, pengusaha UMKM, demikian juga pengusaha-pengusaha untuk menunjang keberadaan ratusan hotel di Pulau Bali yang merupakan salah satu pendapatan devisa negara yang sangat banyak juga dikontribusi oleh Pulau Bali itu sendiri. Mr. Puisi Live juga akan membuat terobosan baru untuk mempromosikan Pulau Lombok dan juga ingin ikut berinvestasi membuat kawasan pariwisata terpadu residensial yang megah. Selamat siang. Waduh, ini Pulau Bali sepi sekali saat Lebaran tiba. Jadi menandakan bahwa sebagian besar, mungkin 30% penduduk Pulau Bali ini datang dari Pulau Jawa. Nah, inilah kenyataannya di Bali ini. Sebetulnya Pulau Bali itu banyak memberikan rezeki kepada masyarakat luas, terutama untuk masyarakat Jawa Timur. Kalau kita lihat ya, coba kita lihat di jalanan sekarang itu. Kita lihat di jalanan bahwa seluruh UMKM yang ada sepanjang dari Denpasar sampai ke Ubud, hampir seluruhnya UMKM itu pemilik UMKM, toko-toko kecil dan toko-toko kelontong dan lain-lain sampai laundry itu dimiliki oleh penduduk yang berasal dari Pulau Jawa. Dan kita lihat bahwa kita juga punya karyawan banyak yang mungkin dari Pulau Jawa, ada dari Flores, dari Sumba, Timor dan lain-lain. Kenyataannya yang menguasai perekonomian, yang menguasai UMKM di Pulau Bali ini adalah bukan orang-orang penduduk asli Pulau Bali. Jadi sebetulnya penduduk asli udah terjajah. Kenapa terjajah? Memang udah karakteristik dari bangsa kita. Seperti di Betawi itu, di Jakarta, yang menguasai Betawi itu Jakarta bukanlah orang-orang Betawi. Nah, demikian juga di Pulau Bali. Di Pulau Bali ini ya sangat unik sekali. Begitu rukun para pemeluk agama di Pulau Bali, tidak pernah terjadi hal-hal yang sangat merugikan bangsa yang majemuk ini. Nah, ketika itulah Pulau Bali memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak mempunyai pekerjaan, yang mempunyai kreativitas tinggi untuk membuat usaha kecil. Kenyataannya ada puluhan ribu UMKM di Pulau Bali ini, hampir 90% berasal dari Pulau Jawa. Berasal dari penduduk Pulau Jawa, dan sebagian besar juga mereka sudah menetap hidup di Pulau Bali, dan sebagian besar juga sudah memiliki aset di Pulau Bali, kemudian mempunyai KTP Bali. Nah, inilah yang terjadi di Bali. Karena orang Bali sendiri memberikan kesempatan untuk memberikan tempat-tempat usaha UMKM di sepanjang jalan. Dia diberikan sewa UMKM itu per kios itu mungkin per bulan itu sewanya paling banyak 500.000 per bulan, atau sampai kalau besar sedikit mungkin 1 juta. Kemudian para pendatang ini yang membuat ataupun menjual jajan di Bali, membuat kios-kios kecil, mereka endekos di orang Bali di belakangnya. Jadi orang Bali itu menikmati hasil dari endekosan dan hasil penyewaan kios di depan rumahnya. Ini yang banyak dilakukan di Pulau Bali. Sedangkan yang berjualan di kios sepanjang jalan di seluruh Pulau Bali ini kebanyakan orang dari Jawa, terutama Jawa Timur. Nah, inilah
sebetulnya Pulau Bali itu banyak memberikan rezeki, banyak memberikan nafkah bagi orang-orang yang mau bekerja. Nah, itu yang terjadi. Nah, coba kita lihat buktinya apa. Coba kita lihat di jalan, sepi sekali. Coba kita lihat di jalan. Di saat Lebaran tiba, hampir 1 minggu itu jalanan di Pulau Bali sepi sekali. Apalagi sepeda motor hampir tidak ada. Nah, itu yang terjadi. Makanya marilah kita bersyukur Pulau Bali itu banyak diminati oleh tamu mancanegara, memberikan nafkah bukan untuk masyarakat Bali saja, memberikan nafkah dari penduduk Jawa dan dari timur. Coba kita lihat, orang Bali itu jarang sekali untuk bekerja di mall ataupun sebagai security dan lain-lain. Kebanyakan itu sekarang justru banyak dari Kupang, Timor, dan pokoknya dari NTT banyak sekali. Nah, kalau dari Jawa kita lihat jarang sekali menjadi security di sini. Orang Jawa itu pasti akan menjadi UMKM di sepanjang jalan, baik dari di Ubud, di Kute, sampai ke Jimbaran. Coba kita lihat, ada ribuan UMKM itu hampir dikuasai oleh saudara-saudari kita dari Jawa Timur. Ini yang terjadi. Nah, marilah kita bersyukur bahwa bangsa yang majemuk ini mendapat tempat di Pulau Bali yang sangat sejuk. Apabila ada orang yang mau memecah belah kerukunan beragama di Pulau Bali, kita harus lawan sehingga negara kita dan Pulau Bali ini menyejukkan bagi wisatawan mancanegara. Nah, jadi kita begitulah kira-kira bahwa Pulau Bali ini sangat sejuk bagi pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha UMKM, demikian juga pengusaha-pengusaha untuk menunjang keberadaan ratusan hotel di Pulau Bali yang merupakan salah satu pendapatan devisa negara yang sangat banyak juga dikontribusi oleh Pulau Bali itu sendiri. Coba kita lihat bahwa Pulau Bali ini memang luar biasa padatnya kali ini. Nah, sehingga dulu gubernur yang sebelumnya dulu pernah mengatakan akan membuat LRT lah dan lain-lain. Ternyata sampai hari ini tidak terjadi. Nah, itulah semoga dalam pilkada berikutnya ini, semoga janji-janji Bapak Gubernur sebelumnya mampu diteruskan oleh gubernur selanjutnya. Karena tanpa ada sentuhan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pulau Bali ini sesak nafas. Mungkin dalam 5 tahun lagi sudah tidak bisa gerak di pinggir jalan, seluruhnya banyak kendaraan, terutama kendaraan roda 2 ini sangat masif di Pulau Bali. Nah, itu yang perlu kita evaluasi juga untuk pemerintah daerah khususnya Pulau Bali, tentunya memikirkan hal-hal yang sangat memungkinkan untuk mampu bersaing dengan pariwisata di Asia, terutama Thailand. Nah, sekarang infrastruktur kita udah kalah jauh dengan Thailand. Kemudian Thailand memberi kemudahan juga untuk para turis yang datang ke Thailand dan menetap di Thailand. Nah, itulah kiranya Bapak Prabowo yang nanti akan memimpin negara yang kita cintai ini sudah mulai meneropong hal-hal yang akan terjadi di Pulau Bali ini. Demikian juga di pulau-pulau lain yang ada potensi pariwisata seperti di Pulau Lombok yang infrastrukturnya jauh lebih bagus dari Pulau Bali. Karena Pulau Lombok itu infrastrukturnya direncanakan pada saat ini. Nah, tapi kalau Pulau Bali memang sudah terlalu crowded, terlalu padat,
untuk membuat jalan baru pun tidak memungkinkan. Tapi kalau di Lombok begitu luas arealnya, mampu pemerintah itu membuat jalan yang cukup besar di Lombok. Ketika itulah kami sebagai pengamat pariwisata, seni dan politik mengimbau kepada pemerintah pusat memikirkan jangan hanya di Pulau Bali aja lah pariwisata itu berkembang. Liriklah Pulau Lombok. Pulau Lombok merupakan pulau yang berpotensi jauh lebih hebat dari Pulau Bali. Nah, itu yang kelihatannya harus kita informasikan kepada pemerintah bahwa pariwisata kita harus maju, yang merupakan program pemerintah untuk mendapatkan pariwisata yang cukup besar, devisa negara dari bidang pariwisata yang cukup besar. Jangan mengandalkan Pulau Bali saja. Sebentar lagi kalau Pulau Bali dalam 5 tahun ini tidak ada airport baru, penuh sesak, mancanegara akan meninggalkan Pulau Bali. Mereka akan berlabuh di Pulau Lombok yang sangat luar biasa infrastrukturnya. Kita lihat di Pulau Lombok sekarang banyak proyek-proyek seperti Beverly Hill kecil. Coba kita lihat Samara Lombok, coba lihat di YouTube. Kita lihat Tampahil di Lombok, kita lihat Selong Selo di Lombok. Ada suatu kawasan kecil-kecil yang luasnya 50 sampai 100 hektar sudah dipadati oleh villa-villa yang sangat mewah, residen yang sangat mewah. Dan konon katanya semua proyek besar di Lombok dimiliki orang asing. Maka untuk itu saya akan berinisiatif lebih dulu daripada para konglomerat yang ada di Jakarta untuk masuk ke Lombok, untuk bisa menyaingi investor asing, sehingga kami bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mampu mengelola aset bangsa ini dan tidak dikelola oleh bangsa asing. Coba kita lihat sekarang Canggu, Seminyak, sudah banyak investor asing yang menguasai Pulau Bali. Kita sebagai masyarakat Bali dapat apa? Juga untuk masyarakat Lombok, marilah bersama-sama kita menuju ke Lombok. Coba kita lihat YouTube di Pulau Lombok itu. Di Bali pun kalah dengan Pulau Lombok. Kalau kita lihat YouTube Tampahil, Samara, Selong Selo, dan banyak lagi. Semua bukit-bukit di Lombok itu hampir seluruhnya dikuasai oleh orang asing saat ini. Nah, itu yang akan terjadi. Marilah kita jangan tidur, jangan berdiam diri. Untuk itu Mr. Puisi Live juga akan membuat terobosan baru untuk mempromosikan Pulau Lombok dan juga ingin ikut berinvestasi membuat kawasan pariwisata terpadu residensial yang megah seperti yang dibuat oleh bangsa asing. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa sekalian, janganlah berfokus di Pulau Bali saja. Bajo sekarang sudah mulai banyak peminatnya. Kemudian Nusa Dua sudah penuh sesak. Sekarang ada Nusa Penida mulai penuh sesak, tetapi sayang pemerintah tidak mampu membuat infrastruktur yang memadai. Maka yang paling memungkinkan untuk menjadikan pariwisata dunia dan mungkin pariwisata religi yang paling memungkinkan adalah Pulau Lombok itu sendiri. Maka dari itu grup Mr. Puisi Live akan membuat sebuah terobosan baru, membuat residen mewah di Pulau Lombok yang kami namakan Ampura Lombok. Para pemirsa sekalian, mudah-mudahan video kali ini mampu memberikan informasi yang baik demi kemajuan bangsa Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran 5 tahun yang akan datang lebih baik dari
kepemimpinan sebelumnya. Tentunya yang sangat diharapkan oleh masyarakat luas, perlu pemimpin yang tegas dan tidak mampu akan dirusak oleh orang-orang yang tangan jahil di bangsa ini karena pemimpinnya tidak tegas. Kalau pemimpinnya tegas, jalur hukum yang sebenarnya ketika itu pemerintah Indonesia akan diingatkan kembali pada saat Bapak Soeharto memimpin bangsa yang kita cintai ini. Pada saat itu, apa ada koruptor-koruptor kelas kakap seperti sekarang ini? Kita lihat. Kenapa demikian? Karena Bapak Soeharto lah yang memimpin bangsa ini tegas dan sangat berwibawa. Kemungkinan kepemimpinan ini akan diturunkan oleh menantu Bapak Soeharto sendiri, yaitu Bapak Prabowo. Untuk itu, marilah simak video Mr. Puisi Live, dan jangan lupa akan banyak video-video Mr. Puisi Live di kemudian hari. Untuk itu, marilah bersama-sama subscribe Mr. Puisi Live, follow dan share. Semoga Mr. Puisi Live dapat bermanfaat dan semakin hari semakin besar. Tepuk tangan.